Qala nusallih rahmatullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa mitana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit tolab i'timadan ala kismatihi washtiwalan bidhikrihi an mas'alatihi. Terkadang-kadang karena menjaga adab, menjaga etika, hamba-hamba Allah ini enggak minta. Kenapa kok enggak minta? Karena sudah percaya penuh atas pembagian Allah. Istilah Jawanya itu nerimo ing panduk. Washtiwalan bidzikri an mas'alatihi. Si hamba ini sibuk mengingat Allah hingga lupa meminta sama Allah. Jadi yang dibaca itu cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia nggak minta ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu al-dhalama u'tiya as-sa'ilin. Barang siapa yang sibuk mengingat aku, ini firman Allah, barang siapa yang sibuk mengingat aku hingga dia lupa meminta kepadaku, maka aku akan beri orang itu melebihi apa yang sudah aku berikan pada orang-orang yang minta. Di Bapak kalau zikir ya Allah gak minta, itu justru malah diberi sesuatu yang lebih utama dibandingkan mereka-mereka yang minta. Ini tingkatan paling tinggi, tingkatan tertinggi. Kalau kelasnya ibad kayak kita, ini minta sehat, minta rezeki lancar, ya. Minta dimudahkan segala urusan, minta panjang umur, itu level kita sebagai ibad. Naik lagi, namanya istilah zikirnya itu zikir asma. Ada zikir sifat. Kalau zikir asma itu ya Razzaq, ya Allah yang memberi rezeki, ya Wahhab, ya Allah zat yang memberi. Itu tingkatan kita. Namanya zikir asma. Ada zikir sifat, menyebut sifat-sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, sifat-sifat Allah disebut. Ini tingkatannya muhibbin, orang-orang yang cinta sama Allah, orang-orang yang senang sama Allah. Jadi para muhibbin itu kalau zikirnya zikir sifat. Dia masih punya interest, masih punya kepentingan. Tapi kalau udah muhakkikin tingkatan tertinggi, itu udah gak minta apa-apa lagi. Karena orang ini tahu bahwa walaupun gak minta, Allah pun pasti ngasih. Kalau itu memang haknya, pasti akan diberikan sama Allah. Ini tingkatan tertinggi. Dia gak minta apa-apa, hanya ingat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi sebagian hamba-hamba Allah ini tidak meminta karena untuk menjaga adab, akhlak, etika, moral. Karena percaya pada pembagian Allah, i'timadan ala qismati, percaya pada pembagian Allah. Washtiwalan bidzikrihi an mas'alatihi. Si hamba ini sibuk mengingat Allah hingga lupa minta sama Allah. Jadi cuman ya Allah, ya Allah. Bapak kalau sudah bisa mencapai makom tertinggi ini, nggak minta tapi hanya ingat, justru Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa dibandingkan sama minta. Jadi kalau mampu, kalau kita kan enggak, zikir kita itu doa supaya dikasih, kita doa sama Allah supaya dikasih. Yakni ba'dul arifina qad yaklibu alaihim at-tafwid wa taslimu. Artinya sebagian orang-orang yang makrifat
sudah dikuasai tauhid dan taslim. Artinya di dalam benak hati orang-orang yang makrifat itu yang ada cuma pasrah secara totalitas sama Allah. Pasrah totalitas sama Allah. Ibarat punya anak itu enggak mikirin ntar anak masa depannya seperti apa. Udah pasrahin sama Allah, itu urusan Allah. Rezekinya udah Allah yang nanggung. Putra-putranya Gus Mi itu ibaratnya enggak ada yang Gus Mi, anak saya udah saya serahkan sama Allah semuanya. Sampai seperti itu. Nah, kalau kita kan enggak punya anak di sekolahin biar punya ijazah, nanti kalau udah punya ijazah bisa kerja dari PNS itu kita sampai anaknya itu level kita. Kalau orang-orang yang ma'rifat billah itu pasrahnya sama Allah itu secara totalitas, bahasa Jawanya pas, karena yakin wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Orang yang berserah diri kepada Allah itu maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Jadi fayatruku as-su'ala wa talaba i'timadan 'alal qismatil azaliyati. Maka sebagian orang yang ma'rifat ini meninggalkan meminta, artinya enggak minta sama Allah, enggak memohon. Dasar tidak minta bukan karena aku, bukan karena sombong, bukan, tapi i'timadan 'ala qismati, karena saking yakinnya atas pemberian Allah. Kalau itu merupakan hak kita, pasti Allah kasih, enggak mungkin Allah tahan, tidak mungkin Allah tahan. Jadi dasar tidak memintanya itu karena percaya dengan apa? Pembagian rezeki Allah sama ala qismati al-azaliyah, karena di zaman azali itu kita dicatat rezekinya si fulan itu sekian, rezekinya si B itu sekian, sudah dicatat di azali. Wa mimman ra'ayna haqiqan fi hadzal maqam al-arifillah al-gharib fi bahr al-haqiqah Syekh Mustafa Afandi At-Turki. Orang yang aku lihat sudah mencapai kedudukan ini namanya Al-Arif Billah Al-Gharif min Bahril Haqiqah, sudah mencaup hidup dari lautan hakikat. Namanya Mustafa Afandi At-Turki. Jadi Syekh Mustafa Afandi At-Turki itu sudah pasrah totalitas sama Allah. Ya gak usah jauh-jauh, guru kita, mursyid kita Gus Mi, putra-putranya itu benar gak ada di pesantren, gak ada yang diajarin usaha begitu, udah dibiarin aja. Kalau sampai tiru begitu ya bodoh. Ya, punya anak gak di sekolahan gak ada, ya bodoh. Ya bodoh, sampai tiru begitu. Ini orang yang sudah mencapai makom hakikat, dia udah mencakup lautan hakikat, namanya Al-Arif Billah Syekh Mustafa Afandi At-Turki, orang Turki namanya. Fasahallahu fi muddati wa razaqana dawaba mawaddati. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Waqtalafal qaumu hadil afdalu ad-du'a amis sukut waridho. Sekarang para ulama ini berselisih pendapat. Apakah lebih utamanya itu berdoa atau diam? Kita itu baiknya minta sama Allah atau diam aja sih, pasrah bongkokan totalitas. Faminhum mangkola, ulama ini berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat ad-du'a afdalu li'annahu fi nafsihi ibadah. Yang lebih utama itu berdoa. Yang lebih utama itu berdoa. Li'annahu fi nafsihi ibadah. Karena hakikat doa sendiri itu sudah merupakan ibadah. Doa itu perintah Allah kok, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doamu. Makanya sebagian ulama berpendapat lebih utama diam atau doa. Sebagian ulama berpendapat lebih utama berdoa karena hakikat doa itu sendiri sudah merupakan suatu ibadah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Jadi
Jadi doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ada lagi hadis ad-du'a silahul mukminin. Doa itu senjata pamungkasnya orang mukmin. Gak ada yang kita andalkan kecuali doa kepada Allah. Bahkan yang bisa merubah takdir itu doa. Di dalam hadis yang lain, wal ityanu bima wa ibadatun aula min tarkihi. Lah kalau doa ini dikatakan sebuah ibadah, ya mengerjakan ibadah, melaksanakan ibadah itu lebih utama daripada meninggalkan. Ya, ini untuk kita lebih baik berdoa. Sampai belum mencapai makom hakikat, ya udah saya pasrah sama Allah aja, apapun yang terjadi. Lah itu mah prestasi namanya, konyol. Kok ikhtiar enggak, doa enggak, pasrah bongkoan katanya. Padahal belum mencapai makom hakikat. Itu prestasi namanya. Karena belum mencapai makom hakikat tadi. Wa minhum man qala as-sukutu wal fumunu tahta jarayanil hukmi atamu ardo. Sebagian ulama lagi berpendapat diam dan menyamar. As-sukutu wal fumul, diam dan menyamar di bawah hukum yang berlaku, terserah takdir Allah aja lah. Atamu ardo, itu lebih sempurna dan lebih mendatangkan ridhonya Allah. Alasannya li'anna ma sabaqa min ikhtiyarika al-haqqi laka aula min ikhtiyarika. Alasannya karena apa yang sudah ditentukan di zaman azali buat kita itu lebih utama daripada usaha kita, ikhtiar kita. Makanya begini, ada makalah ulama. Ada makalah ulama yang berbunyi seperti ini. In kunta sabarta madha amrullah wa kunta majura. Jika kalian itu sabar, maka apa yang digariskan Allah itu pasti akan terjadi dan kalian akan diberi pahala, mendapatkan pahala. Kita itu kalau menerima takdir, menerima yang pandu, sabar atas apa yang sudah digariskan Allah. Karena yang digariskan Allah itu pasti terjadi. Jadi in sabarta madha amrullahi wa kunta ma'juran. Kalau kalian itu sabar, maka apa yang digariskan Allah itu akan terjadi dan kalian akan dapat pahala. Janji Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah memenuhi pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hitungan. Saking besarnya pahala orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Jadi apapun yang sudah digariskan Allah, kalau kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sabar, maka kita akan mendapatkan pahala. Misal di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat nanti si A tanggal sekian akan kena PHK. Kita nggak bisa ngelak itu. Walaupun nyodok berapa supaya dia nggak bisa. Orang udah apapun, walaupun kita doanya Allah mudah-mudahan saya nggak kena PHK sampai jengking di kurban, kalau di qadar Allah itu sudah menggariskan untuk di PHK, karena kita nggak bisa menolak. Ini menurut versi pendapat lebih baik apa? Diam, artinya pasrah bongkokan. Jadi alasannya li'anna ma sabaqa min ikhtiyaril haqqi laka, karena apa yang ditentukan Allah di zaman azali yang milih buat kita itu kan Allah, bukan kita. Maunya kita mungkin tetap kerja terus. Itu bisa jadi Allah akan kasih kerjaan lebih baik. Dan saya dulu itu ceritanya jaga kontrakan diusir sama punya kontrakan. Malah sekarang zona positif thinking terus sama. Oh berarti Allah mau ngasih nikmat, tapi diuji dulu proses. Mau itu apa proses? Sabar. Tapi sebaliknya, wa in jaza'ta
madha amrullah wa kunta ma'zura. Kalau kalian itu tersuka, kalau kita itu berutuh, enggak nerima. Aduh, sedih berutuh, sial ini kurang ajar. Bisa sampai kata-kata kotor keluar. Madha amrullah, Allah tetap berlaku, garis Allah tetap berlaku. Wa kunta ma'zura, kalian akan dapat dosa. Lah kalau kita marah sama ketetapan Allah ya kita berdosa. Tapi kalau kita sabar kita dapat pahala. Ini yang penting. Jadi wa in jaza'aka madha amrullah. Kalau kalian itu Rasulullah itu bahasa Jawa. Kalau kita ini berontak, berutuh, nggak terima, takdir Allah tetap berlaku. Apa yang digariskan Allah itu tetap berlaku. Madha amrullah. Tapi apa yang kita dapat? Wa kunta ma'zuron. Kita ini dibebani dosa. Sabun. Jadi pilihan Allah buat kita itu lebih baik daripada pilihan kita. Jadi lebih baik ikhtiarnya Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita daripada pilihan kita. Kalau maunya kita kan mungkin kerja terus di situ. Lah kalau kita terus di situ nggak maju-maju nanti. Nggak maju-maju. Maksudnya cuma jadi guru. Kalau bisa masa jadi bos. Begitu. Harus begitu. Itu sebagai pintu awal Allah buka kebaikan yang lebih luas lagi. Jadi nggak usah putus asa dari rahmat Allah. Nggak usah. Saya itu yang temenan dipecat di PHK, diusir biasa. Happy aja, Pak. Yang penting kita apa? Husnudzon. Seperti yang diajarkan Rabbana ahsin lana dzahiran wa batina. Ma husnudzonni bi amrika ya. Walaupun di saat masa transisi itu kita goncang, kita harus bisa menstabilkan lagi. Ya udah ini daripada saya berutuh marah, mendingan saya sabar. Saya akan dapat pahala. Pahalanya itu fid dunya wa dunya akhirah. Sabun. Waqat warada fil hadisi al-qudsi man syaghalahu dzikri an mas'alati aqaitu awdalama uti as-sa'ilin. Telah sampai di dalam hadis qudsi. Barang siapa yang sibuk mengingat aku, nyebut ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus orang yang menyibukkan diri mengingat Allah sampai lupa meminta aku, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang menyibukkan diri mengingat aku, an mas'alati sampai lupa meminta aku itu abdolama ukti as-sa'ili, maka aku akan beri orang itu lebih baik, lebih utama dari apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang minta. Sampai bisa ya, paling ya Allah mudah-mudahan dapat kerjaan lagi ya Allah, masih gitu ya Allah, mudah-mudahan dapat job proyek datang lagi ya kan. Ini nganggur ditanya jodoh udah 3 minggu ya Allah nggak jahit, mudah-mudahan kita dapat kerjaan, pasti doanya jodoh. Nanti kalau gua nganggur terus gimana, rokoknya nguduknya lo pasti gitu. Iya, Pak Ade kalau ada proyek ya Allah dengan paringi kerjaan ya Allah, mudah-mudahan ada yang manggil. Apa sampai pasrah total ya Allah, kalau pasrah datang panjenengan ya Allah, saya pasrah kepada Engkau ya Allah, udah pasrah bongkoan ya Allah. Bisa. Padahal kalau sampai pasrah total, Allah akan berikan sesuatu yang lebih daripada apa yang telah Allah berikan kepada mereka yang meminta. Coba. Belum bisa, saya aja belum bisa. Apalagi sampean. Yang ada ilmunya aja masih minta, apalagi yang ada ilmunya. Jauh, tanya Om Jono. Tanya Om Kasmari. Wamin human fasolah. Lah, sebagian ulama ini mentafsir itu memerinci. Jadi enggak menjelaskan. Ya lebih baik pasrah bokokan. Enggak, lebih baik minta. Sebagian ulama ini memerinci al-awqatu mukhtalifah. Jadi waktu itu berbeda-beda. Fa in
Wajada ad-da'i fi qalbi isyaratan ila anna du'a kal-imisat wa ta'dil qalbi wa du'a aula. Kalau menurut sebagian ulama yang nomor 3 ini ya diperinci, dilihat dulu kondisinya, situasinya. Kalau orang yang berdoa itu kelihatannya kok gembira, senang, hatinya madep sama Allah, maka yang lebih baik itu berdoa. Wa in wajada fihi isyaratul sukut kal qabdi. Tapi kalau dalam hatinya ini kok ada petunjuk, lebih baik kok isyaratnya itu, petunjuknya itu lebih baik sukut, lebih baik diam, nggak usah ngadu, nggak usah minta sama Allah, udah pasrah bongkokan. Kal qabdi seperti di saat apa? Sedih, di saat obat, di saat sedih, di saat susah. Wa adami tawajul, wa adami tawajul qalbi, hatinya enggak konek, tidak adanya menghadapnya hatinya itu enggak konek, mau minta mau kayak enggak konek, pasrah bokohan aja. Fasukutu aula, maka diam itu lebih utama. Jadi kalau menurut pendapat ulama yang nomor 3 itu ya situasional, kondisional, gimana moodnya hati aja. Kalau hati moodnya pengen doa ya doa, kalau hati pengennya pasrah total, pasrah bongkohan sama Allah, ngepas sama Allah, yang pas. Ini contoh saya itu mau biar hati masih kurang 50 juta lagi. Kadang-kadang mikir, ini minjem di mana? Masih 60 juta lagi, baru saya bayar 30 juta. Ongkos hadir ke Yaman. Ini minjem siapa? Duit yang ada malah habis buat ini itu enggak karuan. Kalau tak pikir itu yang ya udah deh, nanti juga waktunya berangkat. Ada, udah kadang-kadang saya balik seperti itu. Ya kadang-kadang ya Allah jenengan paringi jalan ya. Ya Allah jenengan paringi jalan buat biaya anak saya. Kadang-kadang saya minta seperti itu. Ya kadang-kadang total ya. Ya udah gimana nanti aja. Kita juga ada waktunya. Saya kan begitu. Jadi apa? Situasional, kondisional. Ada saatnya kita itu minta, ada saatnya kita itu diam. Itu terserah teman teman. Tinggal koneknya hati ini kemana? Kalau lebih pengen petunjuknya lebih minta ya udah minta. Kalau mengkoneknya itu lebih baik diam, nggak minta karena Allah tahu. Makanya kita kalau berdoa kan begini, Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir. Ya Allah, zat yang tidak membutuhkan penjelasan, kebutuhan kepada Engkau itu sangat banyak. Ya Allah, anak saya belum bayar sekolah ya Allah, istri saya belum aku kirim ya Allah, ngojek sepi ya Allah, kontrakan belum bayar ya Allah. Gak usah diterangin, aku tahu. Ntar disebut satu-satu ya Allah, kontrakan waktunya barang belum bayar ya Allah, kirim anak yang di kampung buat pokoknya buat susunya belum dikirim ya Allah. Ya Allah, jangan paring ngojek rame ya Allah. Lah kan gak usah kamu sebut satu persatu, Allah itu tahu. Allah tahu. Coba lintasan itu ada dalam benak kita, jualan bakso juga begitu. Ya Allah, mudah-mudahan banyak yang beli ya Allah, biar ketutup semua kebutuhan saya ya Allah. Iya, ya begitu. Kadang-kadang yang penuh aja diam, udah deh, rumah kata Allah aja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa illam yajid fi qalbi syai'in min dzalik kan addu'a'u wa tarku sabar. Ya kalau misal tidak ada kecenderungan kepada salah satunya, ini lebih baik diam atau berdoa. Ya maka antara diam dan berdoa itu sama aja. Mau diam mau berdoa ya sama aja. Karena ini ke doa juga enggak condong, ke diam juga enggak. Ya antara doa sama enggak sama aja nilainya. Enggak ada yang lebih utama. Sabun. Naam. Ingkan al-ghalibu 'ala hina idzin al-ma'rifah kan as-sukunu aula. Ya betul dikatakan kalau memang kondisi hati ini sama antara pengen doa dan tidak itu kok sama-sama 50%. Jika yang menguasai si hamba itu lebih dominan ma'rifat karena as-sukunu aula, maka lebih baik kalau diam. Lebih baik diam alias tidak berdoa. Summa 'allala ma dzakarahu bi qaulil adab qad yakun ghaliban fi tarki talab faqala. Kemudian Musannaf ini membuat alasan kenapa orang kalau tidak berdoa itu justru malah lebih berakhlak, beradab, lebih dikatakan sopan.
Faqala, beliau dawuh, innama yudzakaru bidu'a man yajuzu alaihi ifa isahwi yakuna indahu ghaflatun wa atamu'ilun bi halis sa'il wa yudzakiru bisu'al. Jadi sesungguhnya yang diingatkan itu yang apa? Yang lupa. Sesungguhnya yang diingatkan itu yang lupa. Iya tuh, makanya ada dzikrul ghafilin itu kan zikirnya orang-orang yang lupa. Kita apa sih kalau diingetin? Yang lupa. Jadi yang perlu diingatkan itu hanya yang lupa. Kita ini lupa diingetin biar eleh. Wa inna ma yunabahu bima dzakaru man yakunu lahu. Dan yang perlu diberi peringatan itu yang sembrono, yang ceroboh. Jadi yang satu yang perlu diingatkan itu yang lupa, dan yang perlu diberi peringatan itu yang ceroboh. Tetapi kalau untuk level kita, walaupun kita tahu ngerti apa yang akan terjadi besok, itu sudah digariskan sama untuk kita itu tetap lebih baik apa berdoa. Seperti kama qala Habib Abdullah Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup bagi aku ilmunya Tuhanku, ilmunya Allah, min su'ali wa ikhtiyari, dari permintaanku dan usahaku. Fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqori. Aku berdoa sama Allah. Fa du'ai wabtihali, aku merendahkan diri sama Allah. Itu syahidun li biftiqori, menunjukkan, menyaksikan bahwa kita itu butuh sama Allah. Faliyada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena alasan inilah aku berdoa sama Allah, baik di saat aku lapang ataupun sempit. Kita mau dikasih seneng ya berdoa, dikasih susah juga berdoa. Apa tujuan kita berdoa? Untuk menandakan bahwa kita itu butuh sama Allah. Mungkin itu saja kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya mohon maaf, kalau ada pertanyaan silakan saya kasih sesi tanya jawab. Masih ada waktu sedikit. Ada yang perlu ditanyakan silakan. Cukup? Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa kita amalkan, bermanfaat. Yang hadir di sini kurang lebihnya mohon maaf. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.